Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya akan membahas sebuah alur cerita film. Film ini berjudul Skyfall. Nah, Skyfall merupakan film ke-23 dari seri film James Bond. Film ini disutradarai oleh Sam Mendes, diproduseri oleh Michael G. Wilson dan Barbara Broccoli. Nah, di Skyfall, James Bond diperankan oleh Daniel Craig. Nah, musuh utamanya adalah pemeran psikopat di film No Country for Old Men, yaitu Javier Bardem. Nah guys, di film ini kalian jangan ragukan lagi kualitas dari sinematografinya dan kematangan persiapan dari film ini. Semua adegannya keren pakai banget, dari adegan biasa maupun adegan actionnya yang pastinya itu sangat keren juga. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan James Bond yang sedang masuk ke sebuah ruangan, dan di dalam ruangan dia menemukan dua orang yang sudah tewas. Kemudian rekannya yang bernama Ronson, dia mengalami luka tembakan di bagian dadanya dan mengalami pendarahan yang cukup parah. Mendapat perintah dari markas, M yang sebagai pimpinannya, dia meminta James Bond mencari harddisk yang sudah terlepas dari laptopnya. Bantuan medis pun dikirim untuk Ronson, dan Bond mengejar pelakunya. Dia keluar dari ruangan tersebut, dan rekannya yang bernama Moneypenny sudah menunggu dan membawa sebuah mobil jeep. Tersangka yang membawa kabur harddisk yang berisi daftar penting harus bisa Bond dapatkan kembali. Dan inilah aksi kejar-kejaran antara Bond dengan tersangka di tengah keramaian penduduk di sana. Berhasil menjatuhkan mobil tersangka tersebut, tak diduga orang itu mengeluarkan senjata pistol rifle-nya. Salah satu polisi yang mencoba untuk mendekat, dia ditembak dan terjatuh. Tersangka itu kemudian lari mengendarai motor trail. Bond yang tidak mau kehilangan jejak, dia pun mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor trail juga. Moneypenny yang mendapat tugas ikut mengejar menggunakan mobil jeepnya. Aksi keren di tempat ini kembali ditampilkan antara motor tersangka dan Bond yang sedang berada di atas atap rumah penduduk. Di jembatan, tersangka dikepung oleh Bond dan Moneypenny, namun dia melompat ke atas kereta api. Bond yang tidak mau kalah keren, dia pun melakukan hal ini. Aksi tembak-tembakan kembali terjadi di atas kereta antara Bond dan tersangka. Di sisi lain, Moneypenny ikut mengejarnya menyusuri jalan searah kereta tersebut. Di markasnya, M meminta tersangka untuk segera dilumpuhkan karena hampir berada di luar jangkauannya. Bond yang tidak pernah kehabisan ide, dia masuk ke dalam mobil beko dan inilah yang terjadi. Di sini Bond tertembak di bagian dadanya. Kemudian tersangka menembak rantai penghubung gerbong kereta tersebut, yang membuat gerbong dia dan gerbong dari Bond terpisah. Namun karena kecerdasan Bond, inilah yang dilakukannya. Aksi perkelahian di atas gerbong kereta semakin memicu adrenalin kita yang menyaksikannya. Moneypenny yang bersiap menembak, dia berada dalam posisi sulit dan waktu yang sedikit. Ketika kereta hampir memasuki kembali terowongan, namun salah sasaran, Bond lah yang tertembak. Bond yang tertembak terjatuh ke dalam sungai dan tersangka pun lolos. Dan inilah film Skyfall. 3 bulan kemudian, di markas MI6, London, Bond dikabarkan telah tewas dalam tugasnya. M yang sebagai pimpinan dan sekaligus orang yang paling dekat dengan Bond, dia menemui Mallory yang sebagai ketua komite intelijen keamanan dan juga pimpinan barunya. Dalam pertemuan ini diketahui bahwa harddisk yang hilang berisi identitas hampir seluruh agen NATO yang ada di organisasi teroris di seluruh dunia. Dan Perdana Menteri khawatir tentang hal ini. Akibatnya, dalam waktu 2 bulan ini, M akan menjalani proses pergantian atau pensiun dini.
Namun M menolaknya dan takkan meninggalkan departemen ini dalam kondisi terburuk dan akan menyelesaikan seluruh tugasnya. Dalam perjalanan pulang dari markas, asistennya mendapat sinyal enkripsi dari jaringan yang tidak diketahui yang telah membobol harddisk yang dicurinya. Mereka pun bergegas kembali ke markas, dan setelah dilacak, sumbernya berasal dari komputernya M. Dan ketika akan mencoba untuk mematikan laptopnya, peretas itu mengirimkan foto GIF dirinya dan menuliskan kata-kata, "Ingat dosa-dosamu." Dan ketika mobil mereka hampir sampai ke markas, tiba-tiba dihadang oleh polisi dan inilah yang terjadi. James Bond yang nyatanya masih hidup, dia sedang melakukan adegan celepot dengan seorang wanita. Dia berada di daerah pinggiran pantai. Di malam hari sepertinya dia sudah akrab dengan daerah ini dan terlihat aksi yang baru yang dimana dia meminum dengan kalajengking beracun di tangannya. Ketika dia menghabiskan satu gelas tersebut, dengan seketika orang-orang di sana pun bersorak-sorai. Keesokan harinya, Bond yang sedang berada di bar, dia melihat tayangan CNN yang mengabarkan serangan teroris terhadap markasnya. Dan dikabarkan pula korban yang setidaknya 6 orang meninggal dan banyak yang terluka. Beralih ke M yang sedang memandangi peti jenazah anak buahnya, dan dia bertekad akan mencari pelaku kejahatan ini. M yang tiba di rumahnya, tak disangka ternyata sudah ada James Bond yang sudah berada di belakangnya. Mereka satu sama lain saling kecewa, dan mereka mempunyai alasan masing-masing. Di sini M merasa kenapa Bond tidak meneleponnya jika dia ternyata masih hidup. Di sisi lain, Bond sendiri merasa sedang menikmati kematiannya karena kecewa kenapa detik-detik dia akan menangkap pelaku, malah dirinya yang menjadi sasaran tembak, dan M tidak meminta maaf kepadanya. Ronson yang di scene awal tertembak bagian dadanya, dia pun tidak bisa terselamatkan. Dan tujuan Bond kembali adalah dia mengetahui bahwa markasnya diserang, dan organisasinya yang bernama MI6 membutuhkannya juga. Bond yang sekarang kembali siap bertugas, dia harus mengikuti seleksi tes terlebih dahulu. Di sini Bond datang kembali ke markas lamanya. Namun karena bagian gedung atas tersebut hancur akibat serangan teroris, markas barunya kini berada di bagian bawah bangunan. Bond mulai menjalani tesnya. Tes diawali dengan tes fisik. Bond yang awalnya seperti kuat, nyatanya dia sangat kelelahan. Dan juga ketika menjalani tes menembak, dia pun gagal untuk mengenai sasaran. Rasa sakit di bagian dadanya kembali terasa. Dan tes selanjutnya yaitu tes psikologis. Dalam tes ini aturannya cukup mengucapkan kata yang pertama terfikirkan di kepalanya. Dan ketika menyentuh kata yang terakhir yaitu Skyfall, dia langsung mengakhirinya secara sepihak. Masuk ke sebuah ruangan ganti, di sini Bond menyobek bagian luka yang berada di dadanya, dan ternyata di dalamnya masih terdapat sisa pecahan peluru, dan Bond meminta rekannya untuk menganalisa itu. Keesokan harinya, Bond bertemu dengan Moneypenny yang sebelumnya salah sasaran, malah menembak dirinya, dan Moneypenny meminta maaf kepada Bond. Bond bertemu M di kantornya. Kemudian, dia kedatangan Mallory yang sebagai ketua Komite Intelijen Keamanan yang tidak begitu menyukainya. Di hadapan Mallory, M mengungkapkan bahwa Bond lulus meskipun hampir gagal, dan dia dinyatakan kembali aktif. Mallory yang sentimen, dia tak suka dengan hal itu. Ketika Bond akan keluar, dia mengucapkan kalimat, "Kenapa tidak kau menikmati kematianmu?" Bond hampir terpancing, tapi M membelanya. Lalu Mallory yang akan meninggalkan ruangan tersebut, semoga beruntung 007, jangan sampai gagal. Bond yang kembali ke rekannya yang sudah menemukan hasil dari analisa pecahan peluru tersebut. Hasil dari analisanya yaitu bahwa benda yang terdapat di bagian dadanya James Bond itu adalah selongsong tanpa uranium, kelas militer yang jarang sekali orang miliki. Dan Bond mengenali salah satu pelakunya. Namanya adalah Patrice, dan rekannya melalui CIA mendapat informasi 2 hari lagi dia akan berada di Shanghai, dan Bond memutuskan untuk berangkat. Namun sebelum itu dia bertemu dengan rekan barunya, sang ahli senjata yang disebut Key. Nah, di sisi lain ketika Bond berangkat meninggalkan rekan dan pimpinannya, di situ terjadi percakapan bahwa Bond sebenarnya tidak lulus tes.
Kembali ke Bond yang bertemu dengan Ki, dia mendapatkan sebuah pistol khusus yang menggunakan sistem deteksi sidik jari dan sebuah pemancar radio. Scene berpindah ke Shanghai. James Bond mendapat pesan kode pesawat dan jam kedatangan Patrice. Dan keesokan harinya, Bond datang ke bandara dan melihat Patrice keluar dari bandara. Kemudian Bond pun mengikutinya. Hingga sampai di sebuah gedung, Patrice menjalankan misi jahatnya. Terlebih dahulu dia membunuh petugas keamanan di sana. Bond yang sudah dibekali pistol, dia pun mengikutinya. Aksi keren Bond ketika Patrice naik lift, dia berlari dan meloncat naik di bawah lift tersebut. Karena fisiknya masih belum sempurna, dia tampak kelelahan sampai akhirnya lift tersebut berhenti. Bond melanjutkan pengintaian. Dan terlihat Patrice dia sedang mengeluarkan senjatanya dan merakitnya dan akan merencanakan sebuah bentuk pembunuhan. Di seberang gedung mereka terlihat beberapa orang sedang mempersiapkan sesuatu dan ada satu orang perempuan juga di sana. Ketika target dari Patrice sedang duduk dan melihat sebuah lukisan, dia langsung melancarkan aksinya dengan menembak kepala targetnya. Bond yang sudah diketahui keberadaannya hampir juga menjadi sasarannya. Aksi pertempuran mereka pun terjadi. Hingga pada akhirnya, Patrice harus terjatuh dari gedung tersebut. Namun di sisi lain, Bond tidak bisa mendapatkan jawaban untuk siapa dia bekerja. Kemudian Bond dengan wanita yang ada di seberangnya, dia terlihat saling bertatapan. Dan di dalam kopernya Patrice, Bond menemukan sebuah logam koin yang berlogokan naga dan di pinggirnya terdapat tulisan Macau. Kembali ke rumahnya, M yang membuka laptop, dia mendapatkan pesan dari sang teroris itu. Dia mengingatkan mereka 5 nama intelijen di dunia yang akan mati setiap minggu. Kemudian muncul lagi pesan terakhir yang sama, yaitu ingat akan dosa-dosamu. Di hotelnya, Bond didatangi oleh Moneypenny yang membawa pesan penting untuknya. Namun ada yang lebih penting bagi Bond, yaitu celepot. Bond yang mendapat petunjuk dari logam yang berlogokan naga, dia sekarang berada di sebuah kasino di Macau. Sesampainya di dalam, Bond tampaknya terlihat ditemani oleh Moneypenny. Namun nampaknya mereka berdua berpura-pura tidak saling kenal dan berkomunikasi menggunakan mic yang tersembunyi. Kemudian di kasir, Bond menukarkan logam yang berlogokan naga. Dan pada saat menunggu, Bond melihat ada wanita yang sebelumnya bertatapan dengannya.